Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi saya Madam di Tarot. Kali ini saya akan membuat pick a card reading yang temanya adalah apa potensimu ya. Oke, ini bacaannya general reading ya teman-teman. Jadi di sini ada pilihan kartu nomor 1, pilihan kartu nomor 2 ya. Pilihan kartu nomor 1 gelangnya warna coklat ya. Tiger eyes nih ya. Pilihan nomor 2 gelangnya warna hitam dan merah ya. Oke, gunakan intuisi teman-teman untuk memilih mana yang paling menarik, mana yang paling memanggil ya. Ya, gunakan intuisi teman-teman. Apabila waktunya belum cukup, teman-teman bisa di pause dulu ya. Oke, saya lanjutkan untuk pembacaan kartu nomor 1 ya. Yang ini saya singkirin. Oke, apa sih potensimu ya teman-teman? Nah ini, untuk gelang nomor 1, apa potensimu? Ini kartunya udah aku shuffle ya teman-teman, untuk menghemat waktu gitu ya. Oke, di sini ada Knight of Swords ya. Di sini apa sih potensi kamu? Ini kalau dilihat aku merasakan ya, kamu tuh orang yang mudah untuk menolong orang lain, mudah untuk membantu orang lain ya. Terus juga kamu punya keyakinan kuat gitu untuk bisa menolong gitu, karena kamu punya ketulusan nih di sini ya. Dengan kudanya warna putih, awan-awannya putih, kayak kamu memiliki ketulusan, kamu memiliki semangat gitu. Kamu seperti maju terus pantang mundur ya di sini. Nih. Jadi yang kedua adalah keluar kartu Nine of Swords. Maksudnya di sini apa sih potensi kamu? Potensi kamu di sini, kamu lebih bisa menolong ya, menolong orang lain, menolong orang lain untuk mengalami apa? Mengalami frustrasi ya ini, atau stres ya, atau ada luka batin, atau banyak kemarahan, banyak kesedihan ya, banyak overthinking. Nah, apa sih potensimu? Nah, kamu bisa menyembuhkan orang-orang yang mengalami seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya. Frustrasi, terus banyak pikiran ya. Banyak hal-hal yang tidak bisa dikeluarkan gitu. Nah, potensimu yang aku lihat di sini biasanya yang bisa menyembuhkan itu, kamu bisa jadi seorang psikolog ya. Kamu juga bisa jadi seorang motivator ya, memberikan semangat kepada orang lain agar kamu bisa bangkit ya. Atau juga kamu bisa menjadi seorang tarot reader seperti saya ya. Lalu kamu juga bisa menjadi seorang healer, penyembuh ya. Penyembuh luka-luka batin ya. Atau juga kamu bisa dari sisi supranatural juga bisa ya teman-teman di sini. Jadi apa potensimu? Ya kamu bisa tarot reader, motivator, psikolog, atau menjadi healer ya. Ini menyembuhkan luka-luka yang tidak terlihat dan terlihat ya. Kalau di dalam batin kan kita nggak kelihatan ya teman-teman ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan gitu. Lalu di sini apa sih pesan potensimu dari malaikat pembimbingmu atau malaikat pelindungmu nih ya? Apa pesan potensimu dari malaikat pembimbingmu atau pelindung kamu? Di sini keluar kartu Trust Your Path ya. Jadi percaya dengan tujuanmu. Ketika kamu melakukannya dengan ketulusan ya, dengan kebaikan, itu Tuhan akan memberikan kamu jalan yang lapang gitu, akan memberikan kamu kemudahan-kemudahan gitu. Tuhan pasti support kamu karena yang kamu lakukan adalah kebaikan
gitu ya, menyembuhkan orang ya, menyembuhkan orang yang sedang terluka, menyembuhkan orang yang sedang sakit hati, seperti itu ya teman-teman. Jadi trust your path, percaya dengan apa tujuanmu. Di sini juga apa sih pesan dari dirimu sendiri untuk potensimu. Nah, di sini kamu jadilah terang gitu, jadilah terang untuk banyak orang gitu. Ketika kamu bisa menerangi orang lain, bisa mengatasi kesulitan, hambatan-hambatan yang terjadi, kamu juga menjadi terang buat diri kamu sendiri gitu, teman-teman ya. Jadi ketika kamu bisa menyinari banyak orang, kamu juga bersinar dari dalam ya teman-teman. Kamu bisa merasakan kedamaian, ketenangan, bisa plong gitu, karena kamu juga bisa membuat orang lain jadi plong gitu ya teman-teman. Lalu di sini apa pesan semesta untuk kamu yang memilih PL1? Untuk apa potensimu? Apa pesan semestanya? Oke, di sini ada temptation. Ketika kamu sudah diberikan gift ya oleh semesta ya, kamu lakukan yang terbaik gitu. Mungkin ada ya teman-teman yang sudah merasakan itu tapi masih rasa takut, kadang denial dengan dirinya sendiri. Masa iya ya, mana mungkin ya, seperti itu. Nah itu teman-teman ayo lakukan gitu, karena ini untuk kebaikan kamu dan juga untuk kebaikan orang banyak gitu. Ketika kamu sudah diberikan bakat-bakat tadi ya, untuk banyak menolong orang, menyembuhkan orang ya, menyembuhkan luka-luka batin ya, menyembuhkan yang tak terlihat gitu ya, itu kamu tuh kalau kamu denial itu justru akan membuat kamu terpuruk sendiri teman-teman. Jadi karena di situ kamu sudah ada kontrak jiwa antara kamu dengan alam semesta. Kamu memang visi misinya itu adalah untuk memberikan penyembuhan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian gitu. Jadi lakukanlah visi misi kamu supaya hidup kamu juga bisa bahagia gitu ya teman-teman. Lalu di sini kalau masih ada keraguan-raguan gitu ya teman-teman, kamu banyak berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Kamu minta petunjuknya ya. Di sini ada ask for help ya, minta petunjuknya, minta supaya diberikan jalan terangnya gitu, agar kamu bisa melakukan visi misi itu dengan tulus gitu, dengan mudah, dan orang lain juga bisa dimudahkan dengan caramu gitu. Lalu di sini ada hidden depths ya, maksudnya di sini ya mungkin kamu memang sudah merasakan ya di sebelumnya gitu ya. Kamu jadi teringat mungkin ada pengalaman misalkan di masa kecil dulu. kamu masih kecil tapi kamu udah bisa menyembuhkan adik kamu gitu loh. Ketika adik kamu waktu itu terjatuh dan kamu tuh pada waktu itu orang tua kamu gak ada di rumah nih. Akhirnya kamu bisa dengan gift yang diberikan oleh Tuhan tuh kamu bisa memijat gitu ya, atau memijit adik kamu itu dan dia sembuh gitu loh. Nah itu sebenarnya gift-gift itu sudah ada ya sebelum kamu lahir tuh udah diberikan, tapi kita kadang dilupakan ya teman-teman, karena ya itu tadi bisa jadi dari lingkungan ya, dari banyak dogma-dogma yang hadir dalam hidup kita gitu. Jadi kita lupa dengan siapa diri kita yang sesungguhnya dan apa visi misi kita yang sebenarnya. Lalu di sini yang aku lihat nih warna hijau-hijau ya teman. Jadi seperti cakra jantung teman-teman ini sudah aktif atau mulai aktif ya. Jadi teman-teman lebih berpikir untuk bagaimana kita melakukan cinta dan kasih sayang untuk sesama gitu ya. Karena orang yang
cakra jantungnya aktif itu orangnya empat gitu loh teman-teman. Banyak banyak terenyuh ya, mudah berempati, mudah kasihan sama orang gitu. Dia memang tulus gitu ya, karena dia ingin memberikan kebaikan. Dan di sini wish wisely ya. Aku lebih merasakan intuisi kamu ini semakin meningkat teman-teman, karena ini ada warnanya ungu ya. Kayak kamu tuh diberikan intuisi, dengan intuisi ini kamu bisa memanifestasikan baik untuk untuk dirimu sendiri maupun untuk orang banyak gitu. Jadi dengan intuisi ini ya kamu tuh seperti diberikan petunjuk. Misalkan ada orang yang sakit, dengan kamu memijat tadi ya, contohnya nih misalkan gitu, kamu tahu gitu loh mana tempat-tempat yang harus titik-titik mana yang harus disentuh gitu ya, agar orang yang kamu pijat itu bisa merasakan lebih enak atau merasakan kesembuhan. Nah itu kamu sudah punya gitu. Dan intuisi kamu semakin dikembangkan nih, bakat-bakat kamu ini atau potensi kamu ini, kamu semakin meningkat teman-teman. Dengan intuisi yang meningkat ini adalah membuat kamu menjadi lebih maju ke depan ya, bisa memanifestasikan kehidupan kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Karena intuisi tadi adalah kan suara hati ya. Suara hati itu petunjuk dari Tuhan. Jadi apa potensimu ya untuk di file nomor 1, yaitu tadi ya, seorang healer atau seorang tarot reader seperti saya, atau psikolog, atau juga tadi seorang pembimbing spiritual juga bisa ya teman-teman. Karena di sini lebih menyembuhkan luka-luka yang lebih dari dalam, lebih di pikiran-pikiran gitu ya, yang overthinking, yang frustrasi, yang stres gitu ya. Oke, ini bacaan untuk file nomor 1. Semoga resonate teman-teman. Kalau suka dengan video ini silahkan like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Saya beresin ya untuk file nomor 1. Oke, sekarang saya lanjut untuk ke file nomor 2. Siapa yang pilih gelang warna hitam ya, hitam merah. Oke, apa sih potensi kamu ya? Di sini ada Two of Swords. Mungkin ada sebagian teman-teman yang merasakan kebingungan gitu. Kalau untuk ngambil keputusan bingung, nggak tahu mau kemana nih arahnya gitu, atau juga banyak pemikiran-pemikiran yang agak sulit ya. Jadi banyak kebingungan sih macam-macam ya teman-teman. Di sini untuk ngambil keputusan bingung, atau untuk melakukan sesuatu bingung juga bisa di sini. Lalu kartu kedua ada kartu happiness. Kalau yang saya rasakan untuk pilihan kartu nomor 2 ini adalah kamu bisa membantu orang lain yang mengalami kebingungan ya, yang mengalami kesulitan untuk menjadi bahagia lagi gitu loh. Nah, di sini potensinya nih bisa macam-macam nih teman-teman. Kalau di file nomor 2 ya, bisa jadi kamu seorang marketing juga bisa ya teman-teman. Misalkan kamu membutuhkan rumah gitu, dan kamu akhirnya pergi ke agen properti rumah dan menawarkan rumah, dan rumah itu cocok buat kamu, akhirnya kamu beli, kamu kan jadi happy gitu ya teman-teman. Atau juga di masa pandemi ini teman-teman, kan banyak ibu-ibu mengalami kesulitan misalkan
untuk membeli sayur mayur yang segar ya, atau lauk pauk yang masih fresh gitu. Kamu bisa nih dengan potensi yang kamu miliki, misalkan kamu menjual sayur mayur secara online gitu ya, dan kamu bisa sounding dulu ke tetangga kamu, ke keluarga terdekat kamu gitu ya, atau juga ke teman-teman terdekat kamu gitu. Nah, ketika kamu bisa provide sayur mayur atau tadi frozen food gitu ya, ketika orang dimudahkan terus bisa mendapatkan sayur mayur itu dengan mudah, lauk pauk dengan mudah, kan orang lain juga menjadi bahagia gitu loh teman-teman. Jadi potensinya nih di sini bisa macam-macam juga ya. Jadi ada tadi marketing atau jualan online, jualan makanan online, jualan pakaian online kayak gitu ya teman-teman potensinya. Atau juga potensinya ini pokoknya yang membuat orang lain tuh bisa lebih mudah menjangkaunya gitu. Misalkan teman-teman memiliki pengetahuan bahasa Inggris yang lebih bagus gitu ya. Teman-teman bisa buka kursus dari rumah gitu kan, dengan online, dan teman-teman memberi kursus untuk misalkan anak-anak dari TK, SD gitu ya, atau SMP, SMA. Jadi ibu-ibunya tuh merasa happy gitu, bisa terbantu dengan kursus yang diberikan oleh teman-temannya. Jadi banyak macamnya di sini potensinya. Lalu di sini sih, apa pesan potensimu dari malaikat pembimbingmu atau pelindung kamu? Apa pesan potensimu? Jadi di sini teman-teman, kamu harus menambah wawasan ya, maksudnya menambah wawasan, menambah pengetahuan agar apa yang kamu sharing atau apa yang kamu sebarkan itu lebih bisa dipahami oleh banyak orang dan orang lain jadi happy gitu loh teman-teman ya, dari segi nurturing. Jadi lebih banyak membuka diri, lebih open mind, lebih wawasannya lebih luas agar pengetahuan atau apa-apa yang kamu bisa jual gitu ya, jadi daya jual itu bisa banyak disukai banyak orang gitu. Nah, di sini apa pesan dari dirimu sendiri untuk potensimu? Apa pesan dari dirimu sendiri untuk potensimu di sini ya? Kalau teman-teman sudah punya ilmunya gitu ya, itu jangan teman-teman keep sendiri gitu loh. Sebarkan agar orang lain tuh bisa terinspirasi, termotivasi. Jadi kamu gak pintar sendiri gitu. Ketika kamu bisa menginspirasi banyak orang, orang itu juga akan menginspirasi lagi. Jadi kamu punya banyak manfaat untuk banyak orang gitu ya, potensi kamu ini. Lalu di sini apa sih pesan semestanya untuk kamu, untuk file nomor 2, pesan semesta untuk potensimu ya. Apa potensimu? Ini precious time. Jadi kayak ini udah waktunya loh kamu untuk berkembang lebih maju, untuk kamu melakukan sesuatu ya dengan bakat yang kamu punya atau dengan potensi yang kamu punya tadi. Misalkan kamu sekarang mau jualan gitu ya, mau jualan online, ayo lakukan. Jangan hanya di ide-ide saja tapi kamu diem aja gak melakukan gitu pesan semestanya. Ayo lakukan dan mulai do something, melakukan langkah awal ini gitu ya. Lalu di sini kalau teman-teman masih banyak keraguan-raguan, jangan takut teman-teman. Kamu diproteksi, kamu dilindungi, kamu dibimbing ya oleh Tuhanmu, oleh malaikat penjagamu, pelindungmu gitu ya. Jadi mereka selalu membimbing kamu untuk
menjadi lebih maju dan lebih berkembang dengan potensi yang kamu miliki. Nah, di sini ada lagi pure intention. Jadi di sini tuh dengan kemampuanmu, potensimu ini, kamu bisa juga memanifestasi atau mewujudkan mimpi-mimpi kamu nih gitu. Karena kamu misalkan tadi banyak melakukan marketing atau melakukan jualan online, melakukan sesuatu untuk memudahkan orang lain dengan potensi kamu juga bisa mewujudkan mimpi-mimpi kamu, bisa membahagiakan diri kamu sendiri tentunya, dan juga bisa membahagiakan orang-orang yang tercinta, misalkan membahagiakan anak kamu ya, membahagiakan keluarga kamu gitu ya. Kamu bisa bersedekah, bisa berderma untuk banyak orang dengan potensi yang kamu miliki gitu ya. Lalu apa pesan semestanya untuk kamu yang memilih pel nomor 2? Di sini ada musik. Jadi kamu ikuti saja alurnya gitu loh, teman-teman. Seperti ikuti aliran air, aliran sungai yang mengalir maksudnya gitu ya. Atau kamu enjoy aja gitu, jangan terlalu jangan terlalu panik atau jangan terlalu takut dengan langkah awal yang kamu lakukan gitu. Nikmati. Bisa juga di sini dengan musik ini adalah sebuah petunjuk ya. Petunjuk misalkan kamu mendengarkan musik dan alunan musik itu membuat kamu merasa nyaman, atau dengan musik itu bisa juga nih di sini potensinya itu adalah kamu seorang pemusik juga bisa nih maksudnya ya, atau juga kamu seorang pencipta lagu juga bisa. Ayo kembangkan potensi kamu gitu di sini. Bisa juga di sini kamu mulai meningkatkan kemampuan kamu dengan banyak ke alam ya. Kalau di sini kalau aku lihat warna hijau di sini. Atau juga kalau misalkan kamu banyak kepanikan ya, lebih lebih tarik napas, buang napas gitu ya di alam ya. Jadi kamu lebih relax, lebih enjoy dengan bakat-bakat yang kamu miliki gitu. Ketika kamu enjoy, kamu happy, orang lain pun akan menjadi happy gitu ya. Demikian ini bacaan untuk file nomor 2, apa potensimu. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini silakan like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam damai, namaste.